Mau jadi kepala negara kok baperan? Baru di roasting udah julid. Gimana kalau di demo berjilid-jilid? Rempak barudak. Ganjar Pranowo dinilai baperan gara-gara di roasting Kiki Saputri. Jadi gini, komika Kiki Saputri kecewa nih gara-gara video dirinya ngerosting Ganjar Pranowo di acara Lapor Pa gak ditayangin secara utuh alias di-cut. Ya, meski lewat Twitternya Kiki gak gamblang bilang kalau itu Ganjar, tapi netizen langsung connect kalau yang dimaksud itu adalah Ganjar Pranowo. Nah, dari video yang beredar sih, pas Kiki lagi ngerosting Pak Ganjar, terlihat ekspresi Pak Ganjar yang datar meski penonton pada ketawa. Ya, Kiki sih udah ngeduga kalau video roastingnya bakal di-cut. Bahkan gara-gara itu Kiki sampai males ngerosting lagi. Kalau kata Kiki sih, ibaratnya kalau emang gak mau ya mending gak usah nyuruh roasting dari awal dan gak usah diiyain. Padahal dulu pas di Mata Najwa Pak Ganjar bilang semua bebas berpendapat. Tapi kok roastingannya ada yang di-cut ya Pak? Nah, gara-gara cuitan Kiki banyak netizen yang nilai kalau Ganjar baperan nih. Bahkan gak sedikit netizen yang malah bandingin Ganjar sama Anies yang juga pernah di roasting di Lapor Pa loh. Kiki sih muji Anies yang minta hasil video roastingannya gak dipotong pas tampil di Lapor Pa karena Anies bilang ini salah satu bentuk kebebasan berbicara. Nah, pujian buat Anies inilah yang bikin netizen nuding Kiki tuh buzzernya Anies. Cuman Kiki sih tetap santai nanggepin dan bilang kalau udah biasa dianggap buzzer. Pantesan pas cek sendiri tuh video roastingnya bentar banget, cuma 3 menitan. Ternyata di-cut ya. Jadi penasaran versi uncut-nya. Banyak banget nih yang lagi ngebahas gimana ekspresi Pak Ganjar bisa begitu baper ketika di roasting Mbak Kiki Saputri di acara Lapor Pa. Emang bener Pak Ganjar baperan? Kalau dalam ilmu fisionomi, wajah Pak Ganjar yang termasuk kategori wajah berlian dengan elemen dominan kayu bukanlah orang yang gampang baperan, kecuali pada hal-hal yang menyinggung idealismenya sebagai pribadi atau peran dia dalam sebuah masyarakat. Ya bisa jadi, mungkin Pak Ganjar baper karena pada saat yang sama beliau sedang menjalankan peran sebagai orang yang lagi butuh suara dan Mbak Kiki menyentil soal itu dan kemudian jadilah Pak Ganjar baper. Tapi yang paling mungkin adalah bisa jadi itu adalah juga bagian dari peran teatrikalnya Pak Ganjar yang pengen terlihat dominan di dalam acara tersebut. Kenapa? Karena orang yang punya wajah berlian rata-rata pengen terlihat mendominasi di acara sesepele apapun. Dan di situ kelihatan banget semuanya dominan dan Pak Ganjar pengen dong disorot dalam kacamata kamera. Nah, makanya dia menunjukkan ekspresi lelah, capek, bete, seolah-olah tukang ojek yang lagi kerja gitu. Dan itu hanya untuk menarik perhatian kita semua. Soal ekspresinya adalah beneran baper atau enggak, ya Pak Ganjar doang yang tahu. Jadi ini untuk ngejelasin ya gambaran dari sisi fisionomi orang yang berwajah berlian itu karakternya kayak gimana. Nah, satu lagi, kenapa Pak Ganjar pengen terlihat dominan tuh dalam panggung sekelas Lapor Pa? Karena orang berwajah berlian itu rata-rata pengen dilihat atau pengen jadi yang disorot, yang paling-paling lah istilahnya, atau bahasa Jawanya tuh sedikit kemaki. Nah, kalau yang ini saya sepakat karena emang orang yang punya wajah berlian agak terlihat kemaki walaupun kesannya balik lagi kepada personal masing-masing. Tapi setidaknya dari gambaran ini kita jadi tahu ya bahwa bisa jadi Pak Ganjar bukan lagi baper tapi lagi memainkan sisi teatrikal dia supaya terlihat juga dalam kacamata kamera. Apakah ini sebuah pembelaan? Enggak, ini hanya sebuah analisa menurut ilmu fisionomi. Semoga bermanfaat. Luar biasa buat Bapak Ganjar Pranowo ya, yang dulu menjabat gubernur di Jawa Tengah 2 periode dan pernah menjadi tim sukses kemenangan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode begitu. Semoga Pak Ganjar apa yang telah diperbuat kebaikan di Jawa Tengah, semoga selalu ikhlas Pak Ganjar begitu. Semoga di tahun 2024 posisi Presiden ada pihak pada Pak Ganjar Pranowo dan Wakil Presidennya Bapak Mahfud MD. Itu harapan dari kami, Pak Ganjar. Dalam video ini saya melihat Pak Ganjar itu nampaknya menikmati sekali
perkataan dari Ketum Hanura. Menurut saya Pak Ganjar ini sebenarnya untuk sekarang itu persepsinya sangat bagus, dan memang track recordnya sebelumnya itu bagus, walaupun dari lawan politiknya itu banyak yang menyerang. Tapi saya juga menilai Pak Ganjar ini bagus, tapi melihat semakin kesini itu banyaknya blunder, salah satunya kepada PSI yang dalam katanya itu Sopoiku PSI, terus tentang pas Mbak Nana menurut saya ini serangan ya kepada Mbak Nana Najwa Shihab, bahwa katanya 10 lulusan terbaik kenapa cuma jadi MC, lalu Mbak Nana membalasnya MC, dia bukan MC, dia jurnalis. Jadi di sini ada semacam semacam sikap mendiskreditkan atau semacam melecehkan lah sebuah profesi. Menurut saya ini tidak bijak juga. Kemudian yang video yang barusan Anda lihat itu adalah ketika pimpinan Hanura itu menyerang personal Pak Prabowo, karena notabene Pak Prabowo sekarang tidak memiliki istri ya. Jadi maksud saya begini, kita ingin menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia dan memberikan contoh teladan, maka sebaiknya sikap-sikap kampanye semacam ini itu harusnya tidak terjadi lagi. Karena istilahnya, saya suka sering dengar katanya kalau orang-orang besar itu membicarakan ide, sementara orang-orang kecil itu menceritakan orang lain. Nah, ini bisa kita kategorikan adalah jenis-jenis orang kecil masih membicarakan tentang orang lain. Kenapa selalu yang diserang adalah pribadi dari seorang kandidat? Ini kan tidak menjelaskan kita sedang memiliki rencana narasi-narasi besar. Kita punya cita-cita besar, tapi cara kampanye kita lagi-lagi sangat mengecewakan dan menurut saya ini memalukan. Dan di situ di video ini Pak Ganjar terlihat sepertinya menikmati juga. Jadi menurut saya Pak Ganjar ini sebenarnya orang baik, tapi belakangan kesini saya lihat seperti bukan arogansi, seperti dia sudah merasa karena banyak didukung, jadi dia merasa tanpa Pak Jokowi atau siapa-siapa lagi tanpa Pak Jokowi dia sudah bisa terbang sendiri ya. Tapi sebenarnya itu sah-sah saja, tapi menurut saya di video ini dia kurang etis ya, dia menertawakan itu, jadi saya kurang respect. Ini sebenarnya pemilihan pemimpin ini sebenarnya tidak kita bawa-bawa ke perasaan, lebih kepada kinerja. Tapi kan orang juga akan respect dengan hal-hal seperti ini. Ini mungkin terasa kecil atau dianggap tidak masalah, tapi ini sangat melukai para pendukung Mas Ganjar itu sendiri ya. Kalau pendukungnya, saya ini terus terang pendukungnya Pak Ganjar, tapi kan saya juga mengamati beberapa minggu ini, dan kayaknya semakin kesini kayaknya banyak blunder-blunderan terjadi, dan Pak Ganjar kayaknya menikmati sekali. Buktinya tadi di video beliau tertawa, ini kan tidak baik, katanya berteman baik dengan Pak Prabowo, tapi ketika Pak Prabowo digitukan tentang masalah pribadinya, maksudnya kehidupan pribadinya, Pak Ganjar malah menertawakan. Menurut saya ini sangat blunder. Jadi sekali lagi tolong dihindari politik-politik demikian. Kenapa? Ini bukan buat saya sendiri. Ini kan yang akan berkontestasi adalah Pak Ganjar dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya sangat kecewa dengan video-video seperti ini, sikap-sikap politik seperti ini, saya sangat kecewa. Oke, Assalamualaikum.